Rismon cari mati. Hampir nangis di panggung Rakyat Bersuara digebukin Roy Suryo dan kawan-kawan. Rismon, kita nih beli buku ini juga. Berarti sekarang hasil karya Anda nggak diakui, sekarang ditarik gitu. Dinamika debat dalam video Rakyat Bersuara yang membahas polemik buku Gibran Endgame. Fokus utama perdebatan adalah kredibilitas karya tulis Rismon dalam buku Gibran Endgame. Suasana memanas ketika seorang pembeli buku mempertanyakan status karya tersebut di tengah munculnya berbagai keraguan publik. Pertanyaan ini memicu perdebatan mengenai apakah buku yang telah dibeli oleh masyarakat masih diakui sebagai karya valid atau justru sedang ditarik peredarannya. Tapi kan Rismon pada akhirnya tidak berkutik. Rismon ini sudah mulai bungkam begitu kan ya. Sudah mulai diam ketika menunjukkan di publik. Apalagi ini tadi persidangan. Roy Suryo mengambil peran krusial dalam mempertanyakan integritas ilmiah Rismon. Ia menyoroti perbedaan signifikan dalam alur waktu penelitian. Roy memaparkan data bahwa pada 26 Februari 2026, Rismon masih menuliskan keraguan mendalam terkait objek penelitiannya. Namun hanya berselang 5 hari kemudian, Rismon justru mengajukan Restorative Justice, RJ, dengan kesimpulan yang sangat berbeda. Roy menganggap perubahan sikap yang drastis dalam waktu singkat ini sebagai hal yang patut dipertanyakan secara metodologis. Polemik data dan kapasitas peneliti. Perdebatan berlanjut ke area yang lebih teknis. Terjadi perdebatan sengit mengenai sumber data yang digunakan dalam buku. Rismon mengklaim memiliki data independen. Namun Roy terus mengejar rincian spesifik seperti halaman buku dan asal-usul data yang diklaim berasal dari Australia atau kesaksian Iksan Katonde. Selain itu, Roy menyerang kredibilitas Rismon dengan mempertanyakan sertifikasi telematika dan pengakuan gelar yang ia miliki. Rismon terlihat kesulitan memberikan bukti dokumenter yang memuaskan di hadapan audiens. Analisis dokumen font dan kejanggalan visual. Rismon mencoba membela diri dengan memaparkan temuan visualnya terkait lembar pengesahan. Ia menunjuk adanya perbedaan jenis huruf, font, dan perubahan gelar pada tokoh tertentu, dari doktor menjadi profesor, sebagai bukti kejanggalan dokumen yang menurutnya tidak terbantahkan secara visual. Namun, argumen ini tetap memicu perdebatan karena dianggap hanya berdasarkan pengamatan subjektif, bukan analisis forensik yang diakui secara akademis. Ini berakhir dengan situasi yang tetap tegang, mencerminkan polarisasi pandangan mengenai validitas karya tulis dan proses hukum yang melibatkan Rismon. Debat ini menjadi cerminan bagaimana karya tulis yang bersifat politis dapat memicu perdebatan panjang terkait etika, metodologi penelitian, hingga tanggung jawab moral seorang penulis terhadap pembacanya. Suasana debat panas dalam program Rakyat Bersuara yang membahas polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Refli Harun melontarkan kritik keras kepada Joko Widodo, menudingnya sebagai sosok yang jahat, karena dianggap membiarkan polemik mengenai keaslian ijazah terus berlangsung dan memecah belah anak bangsa. Menurutnya, masalah ini seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah melalui transparansi dokumen asli. Tunjukkan ijazah yang dianggap asli ke publik dan undang para peneliti kalau perlu seluruh dunia biar tahu di mana letak keasliannya atau kepalsuannya, kata Refli Harun. Terjadi perdebatan sengit mengenai pengelolaan dana dan publikasi terkait buku yang membahas kasus ijazah tersebut. Refli Harun memberikan penjelasan mengenai posisinya sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam promosi dan pengelolaan buku, serta menepis tuduhan mengenai keuntungan finansial yang tidak masuk akal. Situasi diskusi sempat memanas dan tidak kondusif, yang berujung pada keinginan Refli Harun untuk meninggalkan studio karena merasa tidak diberikan kesempatan yang adil untuk berbicara. Aiman dan pihak lain di studio berusaha menenangkan situasi namun ketegangan tetap terasa hingga akhir video. Mengenai dinamika perdebatan yang terjadi dalam program Rakyat Bersuara yang berfokus pada polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Awal mula ketegangan ketika Refli Harun kritik terhadap Jokowi. Diskusi dimulai dengan suasana yang sudah memanas, di mana Refli Harun melontarkan kritik tajam kepada Presiden Joko Widodo. Ia menuding Presiden sebagai sosok yang jahat, bukan karena perdebatan ijazah itu sendiri, melainkan karena membiarkan narasi tersebut terus bergulir sehingga memecah belah anak bangsa. Refli berargumen bahwa solusi dari masalah ini sebenarnya sangat sederhana dan pragmatis. Pihak istana atau yang terkait seharusnya cukup menunjukkan dokumen ijazah asli kepada publik. Ia menekankan bahwa jika dokumen tersebut ditunjukkan secara terbuka dan diuji oleh pakar forensik digital, maka polemik yang menghabiskan energi publik setiap hari ini akan segera berakhir. Debat mengenai pengelolaan dana publikasi. Di tengah diskusi, topik kemudian bergeser ke arah yang lebih teknis dan personal mengenai pengelolaan buku yang membahas isu ijazah tersebut.
Terjadi adu argumen sengit terkait transparansi dana hasil pre-order dan manajemen publikasi buku. Refli Harun, yang terlibat dalam promosi tersebut, berusaha meluruskan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menjelaskan posisinya sebagai penulis yang tidak memiliki kewenangan penuh atas manajemen keuangan buku tersebut. Refli bahkan menepis anggapan bahwa ia mendapatkan keuntungan finansial yang besar dari proyek tersebut, sembari menekankan bahwa waktu dan sumber dayanya justru habis untuk mengurus kasus ini, yang secara tidak langsung menurunkan produktivitas konten di kanal pribadinya. Ketegangan memuncak ketika Refli Harun merasa bahwa kesempatan bicaranya dibatasi oleh moderator dan pihak lainnya di studio. Ia menyatakan kekecewaannya karena merasa tidak diberikan hak yang adil untuk memberikan closing statement atau tanggapan lebih lanjut atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. Puncak dari ketidaknyamanan ini terjadi ketika Refli berulang kali menyatakan keinginannya untuk meninggalkan studio sebagai bentuk protes. Situasi menjadi semakin kacau ketika host berusaha menenangkan suasana. Namun komunikasi antara pihak-pihak di studio tampak terputus, menciptakan atmosfer yang sangat tegang dan konfrontatif hingga akhir video. Ini menunjukkan bagaimana polemik politik yang bersifat substansial, seperti keaslian ijazah, seringkali bercampur dengan konflik personal dan keraguan akan transparansi manajemen, yang pada akhirnya membuat diskusi di ruang publik menjadi sangat emosional dan sulit mencapai titik temu.